Hari ini ada seseorang yang menemani aku di sini. Siapa orangnya? Tada! Kang Taufik, Ya, alias saya Wa. Lucy. Ngajak Mas Taufik main. Boleh. Momen-momen apa aja yang menurut Mas Taufik Mengesankan gak ya? bisa dilupakan, mengesankan. Oke. Ada berita yang lumayan bikin, ini akan sesuatu yang baru nih di Iya. MotoGP. Karena ternyata bener atau enggak sih Mas? Hai Pedok Crew, gimana? Pedok Crew setuju? Setuju lah. Saya Lucy Wuryono kembali lagi tentunya di Pedok Talk. Hari ini, iya aku tahu, kalian pasti ini kan kangen, kenapa aku nggak ada bintang tamu, kenapa aku sendiri terus, kasihan karena aku sendirian kan, tenang. Hari ini ada seseorang yang menemani aku di sini. Siapa orangnya? Tada! Kang Taufik, Ya, alias saya Wa. Lucy. Ya. Wa, gue nggak. Ini aku harus tanya dulu sih, Yes, gitu. Kenapa yes. dipanggil Wa sih sebenarnya? Nggak tahu ya, pada dasarnya itu Soalnya- hasil dari netizen ya. Mungkin karena saya waktu itu gitu. kan naik haji kan, tahun 2010. Terus? Jadi sebenarnya wah dengan haji gitu kan. Karena saya naik haji, dibilang saya sendiri sih agak sedikit, oh ya harusnya. Jadi kayaknya kayak tua banget gitu dipanggil wah haji. Nggak, soalnya kan aku tuh kalau nonton Iya, vlog. lihat vlognya Mas Taufik, terus udah gitu aku kalau misalnya lagi akan aku follow Mas Taufik di Twitter, gitu ya, di Instagram segala macam. Cuman ini wah tuh kenapa sih gitu? Kayak nggak tua-tua amat deh gitu, Iya, kenapa bener, gitu bener. banget. Tapi ternyata gara-gara netizen yang memberikan itu Iya, gitu ya. benar. Netizen. Oh, nasibnya sama aja kayak Iya, aku sama, gitu ya. semuanya Kalau aku biasanya kayak dari gitu. Mbak MotoGP sekarang udah mulai ganti. Ada Jadi yang gimana? kadang Mbak Mandalika sekarang. Jadi ya kan newcomer. Kirain Taunya Mbak BTS bukan ya? enggak, aku belum segitunya. Enggak segitunya. Apa kabar Mas Taufik? Baik. Baik, senang banget, terima kasih banyak sudah Iya. main ke YouTube channel aku. Kapan-kapan Saya aku sendiri yang sih diundang. merasa Apa? terhormat ya. Wih, Bisa masa? diundang sama Teh Lucy sekarang nih. Padahal aku kan pengen belajar. Soalnya kemarin ada yang komen di YouTube Iya. channel aku juga gitu. Aduh, Mbak Lucy ini harus lebih banyak belajar nih sama Oh Mas gitu. Taufik. Sama-sama belajar kita kan. Iya benar-benar, karena di sini tuh sebenarnya memang buat itu. Nah, tapi sebelum kita mau ngobrol-ngobrol, aku harus menepati janji dulu. Jadi Gimana tuh? aku tuh kan kemarin bikin prediksi Lucy. Iya. Di episode kemarin kita mau ngomongin Lemang nih, apa yang terjadi kemarin. Terus aku kan bikin prediksi Mas Taufik. Iya, gimana prediksi juara gitu Padahal aku udah bikin dua-duanya masih salah lagi. Jadi pertama, dua kondisi gitu ya? Dua kondisi. Karena kan kalau Lemang gitu kan, kadang cuaca kondusif, Yep. kadang cuacanya nggak bisa Hujan. ditebak, hujan. Kayak flag to flag 2021. Iya, betul. Kemarin aku bikin prediksinya kalau misalnya kering, Fabio Quartararo. Yang kedua, kalau misalnya flag to flag, Marc Marquez. Marc Marquez. Terus aku salah Salah dua-duanya. ya, Jadi kalau dua-duanya. salah aku janji aku pakai topi Kyowo. Oh, gitu. Jadi aku harus satu segmen aku pakai ini ya. Bisa bergerak gitu itunya? Oh, ininya? bisa. Oh, bisa. Iya. kanan kiri gitu ya. Kapan lagi bisa lihat Mbak MotoGP begini kan? Jadi aku harus tepat waktu. Karena gini, tepat waktu, tepat janji dan tepat waktu itu dua hal yang penting. Jadi sebenarnya Gimana? banyak yang bilang gini kan, kalau bikin prediksi kesalah gitu. Iya, Jadi daripada ya udah deh ini biar buat lucu-lucuan jadi Iya, aku pakai ini lucu-lucu. aja. Nah, sekarang kita ngomongin soal MotoGP MotoGP. Le Mans. Tapi sebelum MotoGP kita bahas dulu di Moto3 tuh kemarin banyak banget yang ngebahas meskipun nggak tayang di Trans 7, tapi ada kejadian yang ternyata hujan. Benar, red flag ya. Red flag, jadi sampai di restart juga gitu kan. Dan ternyata di Moto3 ini dimenangkan oleh Masia. Joe Masia. dari KTM, ya. Oke, 1, 2, 3 KTM semua kan? Iya sebenarnya sih mesinnya KTM walaupun brandnya beda-beda. Iya, Cuma ada masih gas-gas. KTM, terus habis itu ada siapa? Ayumu Sasaki dia pakai sama Husqvarna, iya, itu mesinnya betul. juga KTM juga. Bener, Terus sama yang Izan ketiga ada Guevara. Izan Guevara, gas-gas KTM juga karena Iya. mereka tuh tergabung dalam kalau nggak salah namanya tuh Pierre Mobility. Jadi Pierre Mobility itu jadi kayak perusahaan induk ya dimiliki atau di CEO-in ya sama Steven Pierre. Itu tuh ada KTM, ada Husqvarna, ada gas-gas dan yang terakhir ada CF Moto. Gila ya KTM-nya duitnya. Iya, banyak jadi kalau banget CF Moto itu di depan ya sebenarnya KTM juga sih. I see, oke. Nah, sebenarnya kalau ya di Moto3, alhamdulillah nggak ada kejadian yang serius gitu. Jadi semua ridernya aman-aman aja. Tapi memang race-nya di restart gitu kan. Nah, untungnya pas Moto tuh udah aman. Udah full kering ya. Full kering, nggak ada apa-apa. Nah, Moto tuh kemarin gimana Mas ngeliatnya? Kalau aku ya, aku kesel banget deh. Kemarin tuh aku udah seneng banget karena Pedro Acosta akhirnya pole position. Udah leading dong. Terus dia crash. Aduh sedih banget deh itu Pedro Acosta. Tapi ya udah ini saat yang membahagiakan buat
Augusto Fernandes. Makanya mungkin kemarin betul, Aki Ayo juga terlihat santai aja gitu karena Augusto Fernandes kan juaranya. Udah lah ya, iya makanya. Tapi Moto2 kemarin juga seru ya? Seru. Kalau saya sih ngelihatnya ini kayak yang kayaknya semenjak beberapa balapan terakhir memang terutama Honda Tim Asia itu masuk yang cukup bagus, terutama terakhir Ai Ogura ya. Bahkan Ai Ogura itu disebut sebagai calon penggantinya kayak nanti Nakagami. Iya, makanya Nakagami sekarang jadi makin galak dan berani bersuara karena dia ya kemarin aku nggak nyangka loh dia ngomong-ngomong gitu tentang Marc Marquez. Nah jadi kalau di Moto2 podiumnya kita ingetin lagi ada Augusto Fernandes, di posisi kedua ada Aaron Canet ya. Iya, Aaron Canet. Yang ketiga ada Somkiat Chantra. Ini juga favorit kita sebagai orang Asia Tenggara. Terus udah gitu sekarang di klasemen tetap masih ada Vietti dengan 108 poin, ada Ai Ogura dengan 92 poin dan Aaron Canet 89. Nah ini nih aku sekarang gimana? MotoGP dong. MotoGP ya? Wah. Kita ngomongin podium dulu. Boleh. Kemarin juaranya di Lemang adalah Enea Bastian ini. Dia yang membuat aku salah dan aku harus pakai topi ini. Komentar Kang Taufik nih tentang Enea Bastian ini kemarin performanya gimana? Kalau saya sih memang worthy ya. Jadi memang kalau misalkan Telusi lihat timeline Twitter saya, itu saya memprediksi bahwa dia akan jadi juara ketika dia di belakang Pecco. Ya, karena lihat lap time-nya, lap time per sektor, terutama lagi adalah saya ngeliat top speed-nya. Edan banget top speed-nya. Itu bisa 1 ya? Iya, artinya gini, perbedaan antara top speed si Bastian ini, Enea itu sekitar 5 sampai 10. Gila, lebih tinggi dibandingkan Pecco. Saya pikir wah ini pasti disikat habis di stride. Entah di lap keberapa pasti disikat habis. Jadi memang dia impresif banget impresif ya. Banget race pace-nya jauh lebih bagus daripada Pecco banyak ya. Kan deket-deket terus kan. Oke. Nah terus kalau ngelihat Jack Miller ini kan ada di posisi kedua. Iya. Nyangka nggak? Kalau aku jujur nggak nyangka. Nggak nyangka. Aku kemarin pas siaran sama Mas Joni, aku juga Mas Joni dia pilih soft loh, gila juga nih orang. Padahal dia tuh terkenal sebagai rider yang kurang baik untuk bisa memanage ban. Iya betul. Gampang abis, terus udah gitu dia juga kurang sabar kalau fight. Strateginya kurang lah gitu. Nyangka nggak dia bisa finish di posisi 2? Saya kalau bikin prediksi kan based on FP4. FP4. FP4 itu memang yang terbaik race pace-nya adalah Fabio Quartararo. Fabio Quartararo itu luar biasa. Cuman memang tidak bisa diemulasikan tuh race pace dia. Walaupun dengan medium kan di FP4 dia pakai 2. Medium soft sama soft. Betul. Medium soft aja dia masih dapat 131 beberapa kali. Sementara pada saat race dia cuman hitungannya kalau nggak salah cuma 1 apa 2 gitu, 131. Yang lain 132. Saya pikir iya benar. Ada sesuatu yang terjadi nih. Kenapa dia nggak bisa ngembangin race pace? Terus habis itu saya ngelihatnya setelah itu ada Rins, saya ngelihatnya kan. Rins pasti masuk podium. Iya benar. Iya kan? Saya ngeliat juga wah hampir kejadian nih Rins sebelum dia jatuh kan. Race pace Rins juga bagus di FP4 dan yang pasti ya Pecco juga bagus. Tapi yang ternyata yang tiga-tiganya nggak masuk podium. Iya makanya benar. Bener-bener aneh itu ya, juga sih. Kalau tadi Mas Taufik bilang agak aneh, memang aneh sih gitu namanya juga race gitu. Kadang kita udah ngelihat dari tapi ini kayak di atas kertas tuh gini. Terus udah gitu catatan waktunya kayak gini. Tapi begitu kejadian mau ngomong apa gitu kan? Karena banyak faktor X kalau lagi. Salah satunya yang bisa diukur adalah cuaca. Oh iya sih. Itu kalau dilihat dari data temperaturnya itu 4 derajat. Oke. Saya nggak tahu apakah 4 derajat bisa bikin efek sebegitu bedanya buat seorang Fabio Quartararo atau Alex Rins ya. Bisa aja sih. Jadi gripnya artinya saya pikir itu gripnya jadi kurang. Pasti. Semakin dia nambah. Karena kayak tiba-tiba banget gitu kan. Nah kalau yang paling mungkin ini jagoannya banyak orang juga ya. Posisi ketiga ada Aleix Espargaro. Dia juga tampil sangat rapi. Nggak tahu deh gimana kalau menurut Mas Taufik kemarin dia performanya. Sama seperti yang lain ya. Jadi secara umum kalau saya ngeliatnya kemarin kalau misalkan dia ngejar Enea Bastian ini nggak mungkin. Saya udah lihat ini nggak mungkin dia ngejar itu karena memang race pace-nya selalu di bawah. Ya, Bastian ini juga kayaknya nggak bakal bisa dikejar sama Miller. Saya juga kemungkinan dia bisa deketin Miller. Cuman itu pun hanya tipis-tipis aja. Tapi nggak bisa nge-fight lah ya. Nggak bisa nge-fight. Cuman saya juga cukup yakin kalau dia bisa nahan Fabio Quartararo karena memang Aprilia RSGP kuat banget sih. Memang ada beberapa stride-nya terutama ya, stride-nya juga dia kencang dan memang
kita bisa lihat di lap terakhir kemarinnya Fabio Quartararo tuh udah bener-bener abis-abisan, Nge-push tetap aja cuman akhirnya nggak bisa juga. Iya sih. Jadi ini adalah paduan dari RSGP-nya plus juga kekuatan Aleix Espargaro yang memang dia defense-nya terkenal sangat baik. Pokoknya kalau udah di depan Aleix Espargaro tuh pikir-pikir lagi. Tapi hati-hati kalau nge-tweet kayak gitu. Kenapa? Kemarin saya Simon Peterson ya kena ya. Iya benar. Ya, jadi karena Aprilia atau saya? Iya benar. Aku lihat. Nah sekarang kita ngomongin tentang kemarin juga ada Shui moment ya di podium, itu seru banget juga. Fabio Quartararo yang juga kemarin tidak bisa berbuat banyak ya itu karena kita udah bahas gitu karena memang udah semaksimal mungkin nih si local hero ini nggak bisa berbuat banyak. Nah akhirnya klasemen sementara sekarang ada Fabio Quartararo masih memimpin dengan 102 poin ya Mas Taufik ya. Terus ada Aleix Espargaro. Dia Alex ada di Espargaro ya. Luar biasa banget sekarang. Iya. Aduh gila ya. Cuman berapa sekarang? 98. Dia punya 98 poin, beda tipis loh ini, gile. Dan ada Enea Bastianini yang tiba-tiba loncat aja gitu 94 poin. Rins 69, Miller 62, Zarco 62. Nah sekarang kita mau pilih-pilih momen dulu, boleh nggak? Boleh ya. Tapi sebelum kita pilih-pilih momen, top 3 picks-nya aku dan juga Mas Taufik, apa yang kejadian paling seru dan paling berkesan, nggak harus saat race aja loh gitu. Tapi nanti kita minum dulu boleh? Boleh dong. Dan ini udah ya topnya udah ya, satu segmen aja ya, udah cukup. Sekarang kita minum dulu. Silakan Mas Taufik, kita minum dulu sebelum kita pilih-pilih. Yuk. Nah Mas Taufik silakan diminum dulu. Nah ini Flip Burger nih sebenarnya kalau aku lagi ngajarin Mbak MotoGP kayak kerjanya jualan inilah. Gitu, Terus ini aku juga dikirimin sama temen aku, 66 Bites namanya. Jadi dia tuh lucu banget, ini ada pastry terus begitu ini ada pie gitu. Silakan loh kalau mau dicobain. Ini kayak apa namanya? Apa tuh? Green tea ini. Green tea. Ini lucu banget ya. Silakan. Punten. Nah, iya. Menarik nih kan antara coklat sama green tea nih. Silakan. Kayak Mas Taufik suka green tea ya? Karena ya bisa. Wah, dua dunia berbeda nih. Coklat sama ini. Dia puitis banget deh. Ampun ya Mas Taufik, ternyata berbeda sekali dia dengan layar kaca dengan di YouTube. Gini aslinya. Enak kok. Enak ini mah. Enak ya? Sekarang saatnya untuk top 3 picks. Top 3 picks ini seperti biasa adalah kita akan ngajak Mas Taufik main. Boleh. Momen-momen apa aja yang menurut Mas Taufik mengesankan nggak bisa dilupakan, mengesankan. Ya. Nah, coba ya. Kita 3, 2, 1 ya. Oh, 3. Oke. Yang ketiga dulu. Dari yang biasa aja berkesan sampai sangat tidak terlupakan. Oke. Yang nomor 3 udah tulis? Udah, kita tunjukin ke kamera ya sekarang. Boleh? 1, 2, 3. Apa? Wah, Shui. Kenapa kepikiran Shui? Karena ini tuh tradisional banget sih, gitu kan. Jadi ya walaupun podium 2 ya, Jack Miller, tapi dia dan Shui ini tapi itu sifatnya sama Jack Miller banget. Ya pasti identik dengan Jack Miller dan juga pembalap-pembalap dari Australia pasti kan. Dan yang pasti ini menunjukkan kebersamaan biasanya. Oke. Kayak misalkan di Formula 1 kita bisa lihat siapa aja yang podium jadinya ikut-ikutan Shui. Benar. Kalau Mas Taufik ini kalau aku sih lebih kepikiran baunya ya daripada apa-apanya. Yang ketiga kalau aku adalah Enea Bastianini overtake Bastianini. Peko maksudnya salah deh kan. Saking kepikiran Bastianini melulu. Kan kita pernah foto bareng gitu kan. Ya kan. Aku pernah foto bareng terus udah gitu dia tuh bilang loh takut sama nasi goreng, sumpah. Waduh. Oke. Mungkin karena pedes. Jadi kalau menurut aku si Enea take over Peko itu menurut aku adalah momen yang sangat tidak disangka karena kayaknya aku nggak kayak Mas Taufik soalnya nggak ngeliatin lap time sampai segitunya tapi dia bener-bener nggak nyangka bahkan sampai Peko godek dan akhirnya crash. Nah itu ada lanjutannya. Tadi dulu sekarang nomor 2. Silakan Mas. Kita hapus dulu. Nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Udah Mas Taufik? Udah. Oke, tunjukin 1, 2, 3. Wah, apakah ini artinya? Ini walaupun tulisannya beda ya. Iya. Lonely Walk. Peko walks alone. Kasihan. Tapi ini momen yang, ini heartbreaking sih buat yang benar-benar suka banget sama Peko banyak. Iya. Itu sinematiknya saya ngeliatnya. Iya. Sinematik itu dapet banget dia jalan dengan lesu, helm ditutup. Menuju ke pit boxnya. Terus pas lagi pitnya tuh kosong. Iya kosong. Ya kan itu kayak gitu sakit heartbreaking banget. Iya benar. Oke. Nomor 1. Ih gila bisa sama. Gokil. Mas Taufik udah? Dah. Oke, 1, 2, 3. Wah. Oh iya, itu juga pas-pasan antara Fabio sama Mark Marquez. Mark Marquez. Kenapa?
Waktu Marc Marquez dibantu, ya, dia sebagai referensinya, Fabio Quartararo. Saya artinya kan biasanya kita kalau ngelihat dari race terdahulu itu agak panas malah. Rivalitas. Ini nggak panas. Iya benar. Ya kan, sepertinya kayak yang Fabio Quartararo, oke, gue nerima, oke, gue terima, gitu tuh saya malah tersosan di situ. Iya, itu keren sih. Itu artinya keren ini sesuatu yang nggak kita prediksi. Benar. Gitu kan? Iya benar. Karena kita biasanya fansnya aja kadang-kadang panas-panasan kan. Kalau aku memilih nomor 1 adalah Parc Fermé interviewnya si Enea Bastianini karena di situ aku nggak nyangka dia bilang gitu, tau nggak dia ngomong apa? Lihat sendiri ya di sini. When I see Pecco very close, I understand. Okay, now you have to stay behind, and at the end I try to overtaking him in the second corner to do little bit nervous Pecco. Dia ngomong, waktu kamu overtake Pecco gimana gitu? Aku sengaja aja biar dia nervous. Aku tuh pas denger, what? Enea, kok dia bisa begitu? Tapi ya itu. Tapi dia kayaknya belajar. Nah, belajar dari tahun-tahun lalu. Iya benar. Kenapa? Waktu di race yang penentuan, ingat nggak? Setelah Pecco di overtake, dia kayak memang nervous. Jadi kayaknya Pecco secara umum masih punya masalah dengan hal tersebut. Jadi dia kayak yang kurang pede. Bukan kurang pede, jadi kayak yang malah panas kayaknya. Bagaimana? Gak sabar akhirnya. Gak sabar. Iya benar. Padahal tadi aku pikir dengan Aragon dia fight sama Marc Marquez 7 times di overtake harusnya base-nya kalau waktu di Aragon dia yang pegang kendali. Oh iya benar sih. Pada saat yang dengan Fabio Quartararo di race terakhir 2021 dia nggak pegang kendali. Nah jadi permasalahan Pecco itu adalah ketika dia tidak pegang kendali. Dia dan jadi ini serangan mendadak dari Enea kemarin ya, under pressure and he cracks kemarin ya. Walaupun buat orang yang di luar udah kelihatan, wah ini pasti kena overtake. Iya benar. Mungkin bagi Pecco tiba-tiba Enea ya, GP21. Iya, ini kan motornya aku pengen sebetulnya. Tahun lalu ya? Tahun lalu, aku pengen yang itu motornya. Saya yang riset motor itu. Jadi agak kesel ya. Iya, Oke, nah tadi udah top 3 picks, oke. Nah sekarang kita akan lanjut lagi dengan yang anget. Yang anget ini bukan kacang goreng Mas Taufik. Jadi kalau di sini segmennya adalah kita update kacang rebus. Jadi pengen. Kita tuh ngebahas tentang semua informasi yang baru. Jadi biasanya setiap kali race tuh ada aja informasi-informasi baru. Nah yang pertama adalah tentang update-nya Suzuki. Akhirnya dia sudah tidak diam lagi, tapi masih gantung. Ya. Ini apa sih sebenarnya? Dia masih katanya bilang gitu, in discussion with Dorna for talking the possibilities of ending our participation in MotoGP. Apa yang Mas Taufik baca? Karena ini bisa multitafsir loh. Iya benar. Kalau saya sempat baca dari press release-nya, yang pasti memang mereka punya keinginan dari situ ya. Keinginan untuk mengakhiri aktivitas mereka di MotoGP di akhir musim 2022. Cuman memang belum bisa mereka langsung state. Kenapa? Karena mereka masih ada sangkutan dengan Dorna. Karena mereka sudah sign kontrak pada November 2021 untuk 2022 sampai 2026. Lebih ke situ sih. Rumornya banyak tuh. Kenapa? Karena ini menyangkut kontrak dan mereka mengakhiri lebih cepat dari pihak Suzuki. Artinya kan biasanya pasti ada penalti. Dan rumornya sih bisa sampai 10 juta euro. Tapi kalau menurut saya sih 10 juta euro dibandingkan dengan biaya operasional mereka yang per tahun tuh perkiraan maksimal bisa sampai 50 juta euro ya masih saving. Mendingan bayar penalti. Ya daripada berdarah-darah mungkin benar. secara umum. Ya Nah itu tadi satu. Terus berhubungan dengan gosip bahwa, bukan gosip lagi sih sebenarnya dengan pernyataan Suzuki tadi, Puig juga sudah menyatakan bahwa dia sudah melakukan pembicaraan dengan Mir dan juga Rins. Dan bener nih gitu ya, jadi itu bukan gosip lagi. Kemarin juga Paco Sanchez di episodeku yang kemarin nih, di podcast yang kemarin, di YouTube yang kemarin juga udah ngomong bahwa dia bilang talks between Honda atau mungkin dengan pabrikan lain baru akan dilakukan di Lemang gitu ya. Nah yang ketiga ini juga ada berita yang lumayan bikin, ini akan sesuatu yang baru nih di MotoGP. Qatar yang biasanya menjadi season opener di tahun depan 2023 itu mereka tidak akan menjadi seri pembuka. Alasannya Mas Taufik adalah karena lagi direnovasi. Iya, jadi mereka tuh lagi siap-siap menjadi tuan rumah Piala Dunia kan? Iya betul. Jadi di Losail, jadi kayak sport center gitu di situ. Jadi itu bahkan sirkuit Losail itu kan bagian dari sport center besar gitu. Saya waktu pertama kali ke sana tuh liputan itu tuh bener lagi dibangun. Yang lainnya yang ada sekarang kemarin itu apa? Stadion ya, stadion itu waktu itu lagi dibangun. Sekarang sih kayaknya sih udah jauh lebih megah ya. Nah, jadi nanti ya kita nggak tahu nih ngaruh sama jadwal MotoGP tahun depan pastinya mereka ya. Bilang
sebelum seri penutup. Jadi kayaknya seri sebelum penutup Valencia. Penutup tetap Valencia. Nggak mungkin nggak lah ya. Mereka bilang sebelum seri penutup. Oke. Nah, itu satu. Dan yang terakhir itu adalah engine allocation. Kalau biasanya satu musim itu tiap tim punya 7 mesin. Tiap tapi ini pembalap? Tiap pembalap ya. Pembalap. Tiap pembalap, satu pembalap itu punya 7 mesin. 7 mesin untuk yang non konsesi. Bener. Kalau yang sekarang konsesi ada 9. Nah, artinya karena sekarang ada 21 race, ini ditambahin. Jadi ada 8 untuk masing-masing pembalap. Jika sampai 21 race. Jika sampai 21 race. Nah, tapi boleh dipakai di seri ke-19 ya, kalau nggak salah ya. Bisa dipakai di 19. Jadi soalnya nggak mungkin ya cuman 7 aja kayaknya. Make sense sih sebenarnya karena hitungannya kan mereka punya mileage. Mesin punya mileage pasti kan. Di luar mileage itu biasanya riskan untuk rusak pasti kan. Karena memang sudah dihitung semua part-partnya, umurnya segini kilometer. Jadi kalau misalkan race-nya nambah, logikanya memang nambah. Betul. Jadi berapa tuh? 8 dan 10 ya jadinya. Iya betul. Nah, itu tadi semua yang anget. Nah, abis yang ini dong, kita pengen ada sedikit pencerahan. Namanya tech fact. Bukan tech, itu meme. Ini tech fact yang ini. Nah, di Tech Fact kali ini kita akan ngomongin tentang tire pressure karena aku tahu banget di luar sana jadi banyak ada opini nih. Mas Taufik juga pasti deh di vlognya tuh pasti banyak banget ya. Wah, berarti Ducati curang dong. Ini Pecco nih payah nih lele gitu. Menurut aku bukan karena aku naksir Pecco. Itu benar. Faktanya memang aku naksir. Tapi bukan berarti sebetulnya kita tuh nggak bisa ngeliat si isu tire pressure ini segampang itu ternyata. Karena ternyata bener atau nggak sih Mas di rulebooknya Dorna tuh nggak ada sebenarnya. Makanya kenapa ada gentleman's agreement segala macam gitu. Mungkin Mas Taufik bisa bantu meluruskan hal ini. Jadi ceritanya gini, kita mau cerita dari awal ya. Jadi cerita dari awal itu sebenarnya regulasi dari hadirnya minimum tire pressure atau tekanan ban itu kejadian Sepang 2017 ketika Loris Bas sedang ada di stride, bannya meletus gitu kan. Dan ternyata Michelin bilang bahwa bannya itu under pressure, bukan under pressure di bawah tekanan, tapi tekanannya berada di bawah yang seharusnya. Betul. Sehingga pada saat itu 2018 mulailah dimasukkan ada sebenarnya regulasinya depan tuh berapa 1,9 ya, di belakang 1,7 bar gitu kan. Namun permasalahannya adalah yang kita tidak ketahui ya pertama, jadi akhirnya terbongkar setelah jurnalis Matt Oxley menuliskan ini. Iya betul. Jurnalis Matt Oxley menuliskan bahwa dia nyodorin leak dokumen kan, screenshot kayak gitu kan, ada beberapa pembalap, ada 4 pembalap kalau nggak salah. Dari WhatsApp grup Pecco, tuh ya? Iya kayaknya sih. Pecco Bagnaia, ada Jorge Martin, ada Alex Rins, ada Andrea Dovizioso. Itu kedapatan dia itu tekanan bannya itu di bawah tekanan yang diregulasikan, lebih dari setengah jumlah lap. Itu harus diinikan. Jadi kalau cuman turun tekanannya hanya misalkan 1 lap, 2 lap gitu ya dibandingkan dengan jumlah misalkan itu masih nggak masalah. Cuman kalau lebih dari setengah itu kena regulasi, harusnya dia menyalahi regulasi. Dan lebih parahnya memang kalau kita lihat data tersebut itu Pecco Bagnaia dan Jorge Martin itu kalau nggak salah Pecco semua lap yang dia lakukan itu pressure-nya di bawah. Jorge Martin hanya 1 kalau nggak salah, 1 lap yang mengikuti regulasi. Sehingga boleh dibilang kalau kita ngelihat ke data itu adanya memang Pecco dan Jorge Martin bermasalah dengan regulasi. Dan kalau misalkan itu kita berkaca pada 2018 ketika gelar juaranya Fabio Quartararo di Moto2 dicopot gara-gara 0,02 bar. Dan akhirnya diberikan kepada Pecco Bagnaia kan? Iya. Pasti dicopot juga. Namun ternyata kalau kita baca pada saat di artikelnya Matt Oxley itu ada yang namanya gentleman agreement. Namun memang gentleman agreement yang dituliskan oleh Matt Oxley itu tidak dijelaskan. Gentleman agreement apaan gitu kan. Dasarnya apa dan detailnya apa. Sampai sehari kemudian Gigi Dalinya ngomong. Kenapa? Karena kan memang pembalap dia, rider dia kan disebut-sebut. Terus dia menyebutkan 3 yang dia bilang sampai kayak gini, mau dibawa ke pengadilan pun, dia bilang sampai kayak gitu, Pecco pasti tetap menang dengan data tersebut. Gitu. Tiga-tiganya satu adalah yang pertama adalah MotoGP sekarang itu menggunakan 3 sensor tekanan ban, 3 jenis, walaupun satu pabrikan McLaren yang bikin ada 3, ada 3 sehingga dengan 3 itu artinya nggak seragam semuanya, nggak unified artinya kan. Jadi butuh yang namanya penyeragaman dulu. Yang kedua, supaya standarnya sama. Iya gitu betul. Yang kedua adalah proteksi terhadap jalurnya, jalur akuisisi datanya. Jadi
akuisisi data itu pengambilan data dari kan sensor itu ditaruh di dalam ban, ya kan, di balik dari velg. Nah dari sensor tersebut dia ngukur tekanan dan suhu di dalam itu, di dalam ruangan ban, lalu dikirim data tersebut ke data logger yang ada di motor itu juga menggunakan RF atau radio frekuensi. Nah, Gigi D'Alina bilang itu jalur itu tidak terproteksi. Sehingga artinya ada orang dari luar pun bisa misalkan. Akses. Iya, itu menurut Gigi D'Alina dia kan orangnya teknik banget kan. Dari dia ngelihat bahwa ada celah di situ. Betul. Artinya ini nggak terproteksi jalur data, jalur akuisisi dan data bilang. Jadi akurasinya itu, juga. Ya, artinya orang bisa mengubah. Betul. Bisa mengubah. Artinya atau itu. Yang ketiga adalah Gigi D'Alina kayaknya memang ini banget ya, teknisi banget. Dia bilang sampai ini si Michelin ngeluarin data ini nggak ada yang namanya faktor kesalahan atau galat. Kalau kita ngomongin pengukuran tuh nomor 3 memang benar tuh, ada deviasi kesalahan atau galat baru itu bisa diniin. Jadi makanya dia bilang mau dibawa ke pengadilan pun Peko tetap bisa menang. Karena sebetulnya isu ini juga, setuju nggak sih kalau Kang Taufik aku bilang bahwa memang kita nggak bisa hanya menilai segampang Ducati curang, Peko curang, nggak bisa. Tadi semua penjabaran yang sudah dikatakan oleh Gigi D'Alina yang tadi Kang Taufik cerita, itu benar. Itu harusnya bikin kita berpikir juga. Dan sensitivitas ban Michelin ini juga harus kita jadikan catatan juga. Plus teknologi-teknologi yang ada sekarang di MotoGP seperti adanya fairing, aerodynamics, terus udah gitu ada ride height device segala macam, itu juga menambah kompleksnya masalah tire pressure ini gitu. Jadi belum lagi slipstreaming ada di belakang. Iya betul. Banyak banget ya gitu. Jadi nggak bisa hanya segampang kalau pas mau mulai sih aku yakin semua sama pressure-nya gitu ya. Bahkan secara umum pada saat memulai bahkan mereka di bawah. Oh gitu. Jadi saya mendengar kompleks. Iya karena kan oleh karena itu MotoGP memperbolehkan tekanan berada di bawah nilai minimum itu lebih di bawah setengah dari jumlah lap. Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa? Karena pada saat start itu biasanya jumlah tekanannya itu enggak 1,9 atau 1,7, mungkin 1,69 atau 1,79 kayak gitu ya. Jadi kayak begitu. Kenapa? Karena mereka punya kecenderungan pada saat setelah lap 1, lap 2 itu suhunya naik. Kalau suhunya naik, kalau kita ngomongin fisika rumusnya pasti sama. Suhu naik, tekanan pasti naik. Gitu. Jadi pasti naik. Lupa loh. Ya, PV/NRT. Teman-teman, PV sama NRT. Wah, Taufik luar biasa lah. Aduh, oke. Ini ada rumus fisika segala. Terima kasih banyak loh Kang Taufik. Luar biasa ya. Aku harus lebih belajar sama Kang Taufik. Jadi kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, oleh karena itulah, inilah yang disebut dengan gentleman agreement. Kalau saya sih makasih banget sama Matt Oxley. Kenapa? Dengan leak-nya dia sebenarnya jadi kita tahu. Jadi ini gentleman agreement ini nggak hanya sekarang ya, nggak hanya berkutat di tim, terutama di GPC, di Grand Prix Commission ada FIM, ada MSMA, ada IRTA, ada juga pembalap dan segala macam. Itu kan tadinya hanya mereka doang tuh yang tahu, gitu kan. Sekarang semuanya publik tahu. Oke, terima kasih banyak loh Mas Taufik. Ya, sama-sama. Hari ini penuh daging banget pembahasannya. Terima kasih banyak. Makanya aku perlukan makanan dan juga asupan kopi ya, karena kita ngobrolnya banyak. Gara-gara ini sih. Iya emang. Banyak banget. Jadi banyak ngobrolnya. Terima kasih banyak Kang Taufik. Jangan bosan-bosan kalau aku undang ke sini. Buat Paddock Crew, Aziz. Pokoknya jangan lupa buat like, subscribe, dan juga di-share ke teman-teman yang lain untuk, ayo dong ditonton biar viewsku naik, subscribernya juga naik. Kita akan ketemu lagi pokoknya di episode-episode yang abis ini kayaknya seru deh. Abis ini seru deh pokoknya. Seru ya? Seru banget. Seru banget. Jangan kemana-mana ya, pokoknya sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak udah nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe. Bye. Mwah.